Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke chapter 2 yaitu persiapan artikel. Nah, artikel di sini maksudnya naskah artikel Bapak Ibu ya. Apa saja sih yang harus kita buat dalam naskah penelitian kita? Nah, ada 3 bagian utama dalam naskah kita. Yaitu pertama itu eh, bagian tentang ada judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua itu sering kita baca gitu ya, atau kita dengar tentang IMRAT ya. Nah, IMRAT itu uh, introduction atau pendahuluan, metode, kemudian result atau hasil, dan discussion. Ini di sini pendahuluan ini termasuk juga literatur review. Kemudian ada bagian ketiga, yaitu bagian terakhir dalam satu naskah penelitian. Yang pertama itu acknowledgement, referensi atau data pustaka, dan lampiran. Oke, untuk itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama judul Bapak Ibu. Nah, dalam membuat judul itu nggak usah terlalu panjang Bapak Ibu. Cukup 8 sampai 12 kata saja itu udah cukup. Eh, Kemudian Bapak Ibu dalam membuat judul itu harus pertama itu menggambarkan tentang penelitian Bapak Ibu. Boleh nggak misalnya judulnya itu nggak ada kata-kata pengaruh ya, misalnya pengaruh ekstradapie. Nah itu udah umum banget ya, udah umum banget. Jadi buat judul itu menarik mungkin, tapi jangan terlalu umum juga gitu Bapak Ibu. Tapi tetap harus menggambarkan tentang penelitian yang sedang Bapak Ibu lakukan. Kedua itu harus ringkas ya, harus ringkas, jangan terlalu panjang. Batasi judul itu jangan sampai lebih dari 2 baris. Jangan sampai lebih dari 2 baris kalimatnya ya. Kemudian gunakan kata kerja. Nah, yang dalam bentuk present tense dan kata kerja aktif Bapak Ibu ya. Ketiga, maaf, yang keempat, untuk penggunaan kata benda atau objek sebaiknya gunakan tidak lebih dari 3 kata untuk satu kata benda atau satu objek. Ini untuk membuat judul lebih ringkas dan lebih menarik. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Nah, sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu membuat judul itu bisa cari-cari ke jurnal judul pada jurnal internasional bereputasi gitu ya. Nah, searching saja misalnya Bapak Ibu tentang penelitiannya apa, misalnya virtual virtual tourism. Searching saja virtual tourism pada jurnal bereputasi, judul-judulnya apa saja yang menarik gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pelajari judul tentang topik penelitian Bapak Ibu tersebut, misalnya virtual tourism. Nah, pelajari bagaimana dia membuat judul. Oke. Kedua, setelah judul itu adalah abstrak. Abstrak itu kalau kita lihat itu kan ringkasan dari penelitian kita ya. Jadi orang nggak usah harus baca penelitian, cukup baca abstrak sudah tergambar apa yang dituliskan dalam artikel tersebut. Nah, dalam abstrak itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu tujuan, Bapak Ibu ya, tujuan dari penelitian. Nah, jadi nggak ngambang-ngambang, nggak usah bikin latar belakang di abstrak, tapi bikin saja pertama itu tujuan di kalimat pertama. Ini boleh 1 atau 2 kalimat tentang tujuan penelitian. Kedua, bagi metode. Jadi nggak usah ada literatur di abstrak, nggak usah kutip-kutip gitu ya. Nah, jadi langsung saja buat metode ya. Metode atau proses penelitian Bapak Ibu. Kemudian itu 2 kalimat. Kemudian bagian ketiga 2 atau 3 kalimat hasil. Hasilnya apa? Nah, itu disampaikan. Kemudian ke bagian keempat itu kesimpulan. Apa kesimpulan dari penelitian tersebut dan value. Sebentar, sebelum masuk ke value, kesimpulan ini juga bisa Bapak Ibu buat dalam bentuk implication ya, implikasi dari penelitian. Kemudian yang kelima itu dari nilai penelitian, value penelitian tersebut. Apa sih nilai dari penelitian tersebut? Nah, itu poin-poin penting dalam membuat abstrak. Mungkin dalam formatnya berbeda-beda tiap jurnal. Nah, seperti yang di buku ini adalah format yang umum di jurnal pada publisher Emerald gitu ya. Ada juga yang Elsevier tuh beda lagi, tapi poin-poinnya sama saja, tapi format penulisannya saja yang berbeda, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ya setelah abstrak itu ada kata kunci. Nah, kata kunci itu digunakan agar artikel kita mudah ditemukan oleh
orang lain sehingga meningkatkan tingkat citasinya. Nah, jadi ada beberapa tips dalam membuat kata kunci. Yang pertama, berpikir dari sudut pandang pembaca. Kita sebagai pembaca artikel ya, kita nyari artikel tentang virtual tourism. Nah, sebagai pembaca apa sih yang akan mereka ketik di Google Scholar ataupun di mesin pencarian tentang kata kuncinya gitu ya, apa apa yang mereka cari. Nah, kita pikir dari sudut pandang pembaca. Yang kedua, kata kunci itu idealnya terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Nah, beberapa jurnal masih menerima jumlah kata kunci yang lebih dari 5. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu ya buat kata kunci, lihat di jurnalnya berapa diminta. Tapi mayoritas umumnya 5 ya. 5 itu di nilai tengah biasanya. Tengah-tengah banyak menggunakan 5. Kemudian jumlah kata dalam satu kata kunci lebih dari satu kata ya. Jadi sebaiknya satu satu kata kunci itu jumlah kata itu lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu kata. Nah, kalau misalnya cuma satu kata itu masih bisa diterima, tapi mungkin akan banyak kecocokan eh, penelitian dengan satu kata kunci tersebut. Jadi diusahakan ya dua kata lah seperti itu. Tapi boleh nggak satu? Boleh, nggak masalah. Kemudian yang keempat, kata kunci harus berisi kata-kata atau frase yang menyarankan topik tertentu. Misalnya Bapak Ibu meneliti tentang ekoturism, topik penelitiannya ya, buat tentang ekoturism. Nah, kelima, gunakan juga variasi istilah atau frasa yang kemungkinan besar akan digunakan oleh pembaca. Misalnya kita meneliti tentang ekoturism. Nah, kita bisa masukkan juga ecotourism destination. Nah, itu tapi tanda kutip itu ecotourism destination juga dibahas di artikelnya. Kemudian singkatan atau akronim juga dapat dibuat dalam kata kunci. Misalnya kan di sini panjangan ya, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, itu kan terlalu panjang untuk jadi kata kunci. Bisa kita singkat menjadi UTAUT. Nah, seperti itu. Nah, itu tips dalam membuat kata kunci. Yang setelah kata kunci itu pasti pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kenapa kita meneliti meneliti penelitian tersebut ya, meneliti itu gitu ya. Nah, jadi ini akan saya berikan tips dalam membuat penelitian ya. Pertama itu paragraf pembuka dalam introduction. Dalam pembuka, paragraf pembuka dan introduction. Nah, kalau Bapak Ibu membuat paragraf pertama gitu ya, paragraf pertama itu yang boring, yang tidak bermakna atau apa kurang maknanya, itu akan membuat reviewer atau editor akan kurang minat untuk membaca selanjutnya. Jadi buat paragraf pertama itu semenarik mungkin, serelevan mungkin, dan berarti Bapak Ibu. Jadi di paragraf pembuka itu walaupun hanya memang kadang umum ya, sering orang buat paragraf pembuka itu masih umum, tapi buat itu sesuatu yang penting Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana sih kita menulis satu paragraf dalam pendahuluan? Nah, ini ada tips, Mbak, tips yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi sewaktu kita buat pendahuluan, kita buat kerangka-kerangkanya dulu Bapak Ibu ya. Misalnya kerangkanya terdiri dari latar belakang, pernyataan umum yang saat ini diterima dan data pendukung yang tersedia. Kedua, kesenjangan dan fenomena penelitian dan solusi yang ditawarkan. Umumnya itu yang ada di pendahuluan. Oke, dalam membuat pendahuluan pertama itu kita harus ada idenya. Idenya di sini contohnya seperti ini. Pernyataan ini bertujuan untuk menganalisis kenapa masyarakat tertarik untuk menggunakan aplikasi pembayaran seluler selama pandemi COVID-19. Nah, saya memutuskan untuk membagi menjadi dua topik umum ya, yang secara umum dan secara khusus. Secara umumnya yaitu terkait dengan penggunaan mobile payment dan pandemi COVID-19. Kemudian secara khususnya teori adopsi teknologi dan fenomena di Indonesia. Nah, itu umum saja yang terkait dengan uh, para introduction-nya. Umum dulu dari ide dulu. Kita buat idenya. Oke, idenya itu, dua itu. Nah, kemudian kita detailkan ide tersebut menjadi sub-sub ide. Nah, contohnya seperti ini. Yang umum, setelah kita membagi umum dan khusus, kemudian kita buat ide-idenya.
Nah, umum itu terkait dengan penggunaan mobile payment dan pandemi yang tadi di awal ya. Nah, apa aja sub-sub idenya? Pertama itu potensi aplikasi pembayaran seluler. Kedua, manfaat aplikasi pembayaran seluler. Kemudian ketiga, hubungan manfaat uh, mobile payment atau pembayaran seluler dengan pandemi COVID-19. Nah, itu yang umum. Yang khususnya, apa yang mau kita buat di khusus tadi, yaitu teori adopsi teknologi dan fenomena Indonesia. Poin pertama, sub idenya, yaitu teori yang membahas adopsi teknologi. Kedua, dukungan, kritik, dan solusi terhadap teori tersebut. Ketiga, fenomena penggunaan aplikasi pembayaran seluler di Indonesia. Keempat, potensi aplikasi pembayaran seluler ke depannya seperti apa. Nah, sudah kita punya idenya dan sub-sub idenya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang selanjutnya kita kumpulkan informasi-informasi terkait sub ide tersebut, Bapak Ibu ya. Kita kumpulkan informasi. Nah, ini kita contoh yang bagian umum saja dulu ya. Yang bagian khususnya mungkin bisa juga uh, sama persisnya, yang umum yang khusus. Yang umum saja dulu nih. Nah, yang umum itu kan kita sudah buat sub idenya 3. Kita cari referensi dari artikel-artikel terkait dengan 3 sub ide tersebut. Potensi aplikasi pembayaran seluler. Nah, kita dapat referensi yang pertama, pembayaran seluler sudah banyak digunakan di negara maju dan berkembang. Nah, kemudian terkait terkait ketiga ini ya. Yang kedua, pembayaran seluler memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Kemudian aplikasi pembayaran seluler memiliki potensi untuk menghadirkan inklusi keuangan dengan menawarkan layanan keuangan dan meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Nah, itu yang ketiga. Kemudian masih manfaat ya. Yang keempat, kondisi pandemi mendorong masyarakat untuk tetap berada di rumah guna mencegah penularan virus. Itu terkait dengan sub ide yang poin ketiga. Nah, itu kita kumpulkan informasi. Boleh ini hanya 4 saja, tapi setidaknya Bapak Ibu kumpulkan 5 sampai 7 referensi untuk sub-sub ide tersebut ya. Misalnya ada 3. Nah, ada 3 itu bisa 5 atau 7 gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga sub idenya Bapak Ibu ya. Maksimalkan ya jangan 4 lah, 4 atau maksimal banget 5. Jadi agar kita buat paragraf kita buat introduction itu tidak banyak banget gitu ya. Nah, 3 atau 5, 3 sampai 5 itu sudah cukup ideal. Nah, kemudian referensinya 5 sampai 7 itu sudah cukup. Nah, kemudian setelah kita uh, menemukan referensi, kemudian kita bentuk kalimat dari referensi-referensi tadi. Nah, dari referensi A tadi ya, pembayaran seluler, referensi B, kita buat juga, kita bentuk kalimatnya. Pembayaran seluler telah menjadi salah satu revolusi teknologi di zaman modern dan telah mendominasi pasar baik di negara berkembang maupun negara maju. Nah, ini dari referensi A tadi kita jadikan satu kalimat yang menarik gitu ya. Pembayaran seluler sudah banyak digunakan. Nah, kayak seperti ini ya kutipan awalnya, tapi kita kembangkan menjadi kalimat yang intinya sama tapi lebih menarik. Nah, seperti itu. Nah, ini yang referensi B juga sama, referensi C, referensi D juga kita kembangkan kalimatnya. Nah, kita kembangkan kalimatnya. Kemudian kita susun kalimat tadi berdasarkan sub-sub idenya ya. Yang pertama itu potensi aplikasi pembayaran seluler. Nah, ini yang referensi A. Kemudian manfaat, ini yang referensi B dan C. Kemudian hubungan manfaat mobile payment dengan COVID itu referensi D. Nah, udah kita kelompokkan, baru kita evaluasi kalimat tadi, apakah ada yang kurang ataukah ada yang tidak sesuai dengan sub idenya, itu bisa kita sesuaikan, atau kalau tidak sesuai kita bisa cari lagi referensinya. Nah, jadi kita masukkan ke dalam sub-sub idenya, kemudian kita buat paragraf dari sub-sub ide tersebut. Nah, kita buat satu paragraf. Nah, paragrafnya kemudian setelah kita buat paragraf, kita hapus bagian-bagian yang tidak penting ataupun kata-kata yang kurang penting gitu ya, atau referensi yang tidak terlalu terkait atau tidak berhubungan. Nah, itu kita hapus saja. Kemudian baru kita buat transisi kalimat. Setelah kita dapat semua referensi, kita buat transisi kalimat dari setiap referensi tadi, setiap sub ide tadi. Nah, ini seperti ini. Selain itu, nah ini transisi ya. Nah, dengan berbagi keuntungan ditawarkan aplikasi pembayaran seluler. Nah,
itu transisi. Nah, kemudian memaksimalkan penggunaan aplikasi pembayaran mobile itu transisi, dan terakhir kita simpulkan. Nah, mohon maaf ini yang dibuat di atas ini adalah transisi untuk kalimat terakhir, yaitu kalimat kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, ini kalimat kesimpulan dari yang kita buat umum tadi ya. Ini kan umum ya, khususnya sama lagi tahapnya sama, tapi ya kurang lebih sama tahapnya, tapi idenya beda ya. Nah, ini contoh kesimpulan dari bagian umum itu. Nah, setelah kesimpulan baru kita satukan, jadilah satu paragraf yang memang bermakna dari referensi yang sudah kita seleksi juga kalimatnya, transisinya, bahkan kalimat kesimpulan itu sudah tepat gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita buat satu paragraf itu tidak asal-asalan, tapi eh, ada makna di balik semuanya. Jadi setiap kalimat itu bermakna. Nah, seperti yang tadi kita proses, itu menjadi semua kalimat itu jadi semua kalimat yang bermakna, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikut adalah kerangka dasar yang sama dalam pendahuluan artikel ya. Umumnya ada kesenjangan penelitian, mulailah dari yang diketahui, Bapak ya, kemudian lanjutkan ke yang tidak diketahui, kemudian kita cari referensi yang cukup, dan terakhir ringkas rencana serangan. Serangan di sini apa ya? Solusi yang kita tawarkan seperti itu dari penelitian ini. Oke, itu untuk pendahuluan. Selanjutnya kita lanjut ke pengembangan teori dan tinjauan literatur. Nah, ini biasa ada di bagian eh, bagian kedua ya, bagian kedua literatur review. Literatur review, nah ini untuk tujuan mungkin Bapak Ibu bisa dibaca bukunya. Kemudian kita lanjut saja, apa sih yang ada dalam literatur review tersebut, Bapak Ibu? Nah, literatur review tersebut biasanya itu ada dua pokok, yaitu tentang, sebentar di sini di bawah. Yang pertama itu tentang eh, teori, misalnya teori dan yang kita gunakan Bapak ya, dari umum ya. Dari yang umum itu biasanya teori ya, teori juga, ataupun konteks penelitian kita, misalnya kita meneliti tentang mobile payment application gitu ya. Nah, bisa yang umum seperti itu, mobile payment application dibuat subbab tertentu, kita jelaskan bagaimana bagaimana penelitian-penelitian, teori-teori yang menggunakannya, bukan teori ya, penelitian-penelitian tentang konteks itu, tentang konteks mobile payment tadi. Nah, yang dimulai dari umum, kemudian teorinya, baru eh, bagian kedua adalah pengembangan hipotesis atau hipotesis development. Nah, ini contohnya hipotesis development. Kemudian apa sih perbedaan biasanya kualitatif dan kuantitatif ya? Kalau kuantitatif ya biasanya ada hipotesisnya ya, biasanya ada hipotesis. Kalau kualitatif itu tidak ada hipotesis. Nah, tapi di sini mungkin Bapak Ibu bisa lebih detail, itu bisa dibaca bukunya ya. Perbedaan lebih detail dalam literatur review di kuantitatif dan kualitatif. Kemudian jenis sumber apa yang bisa kita gunakan untuk literatur review. Yang pertama itu adalah artikel penelitian yang dipublikasikan, baik itu nasional ataupun internasional. Tapi perlu Bapak ingat, jika Bapak Ibu mau mempublikasikan artikel penelitian Bapak Ibu di jurnal internasional bereputasi, gunakan kutipan dari artikel jurnal yang bereputasi juga gitu ya. Jangan mengutip jurnal lokal gitu ya, jurnal lokal. Boleh atau tidak? Ya, sebenarnya boleh saja, tapi uh, tapi jika kita mau mempublikasikan sesuatu yang bagus, yang menarik dan diterima secara internasional, ya kita juga menggunakan sumber yang internasional seperti itu. Kemudian selain artikel, kita juga bisa mengutip buku ya, buku ensiklopedia untuk pengertian-pengertian atau kamus juga boleh sebenarnya, tidak masalah seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak dibatasi karena itu terkait dengan kehandalan dari
sumber tersebut. Ketiga, dokumen pemerintah seperti data BPS, nah data kementerian, nah itu bisa boleh. Nah, khususnya untuk menjelaskan fenomena ya, nggak mungkin kita cari fenomena ngambil data-data dari artikel. Nah, bisa jadi kita dari data pemerintah bisa, atau lembaga survei yang terpercaya juga bisa. Keempat itu yang apa ya, yang sebaiknya dihindari lah gitu ya, majalah, sumber dari majalah, web berita, portal berita, ataupun dari blog. Nah, itu sebaiknya jangan digunakan jika terdesak saja. Tapi sebaiknya jangan digunakan. Oke. Tips dalam membuat literatur review atau tinjauan literatur. Pertama, gunakan literatur untuk mendukung argumen teoritis Bapak Ibu, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk prediksi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi literatur itu sebagai argumen teoritis ya. Tidak semua teori itu tepat untuk menjawab fenomena kita. Nah, tapi kita jelaskan teori mana yang bisa menjawab fenomena kita, argumen kita. Nah, itu kita jelaskan. Misalnya teori A menjelaskan tentang X, teori B menjelaskan tentang Y, sehingga kita simpulkan bahwa untuk fenomena ini adalah Z gitu ya. Z itu bisa gabungan dari dua YS dan Y tadi, ataukah modifikasi dari kedua tersebut. Nah, boleh gitu ya, argumen kita gitu. Nah, tapi tetap harus bersumber. Kedua, berkonsentrasi. Harap hanya menambahkan referensi yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu lakukan. Nah, yang tidak relevan tuh jangan dimasuk-masukkan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita menggunakan TAM ya, udah banyak umum digunakan TAM, tapi TAM yang kita gunakan itu ya sama konteksnya dengan penelitian kita. Misalnya TAM kita tentang teknologi di pariwisata misalnya. Ya, kita gunakan referensi terkait dengan TAM pada konteks pariwisata. Nah, jangan konteks yang lain juga. Sebenarnya boleh, boleh tidak boleh, tapi sebaiknya lebih fokus, lebih fokus. Jadi kita mengevaluasi literatur tersebut lebih baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tidak mengambang, tidak jauh-jauh. Ketiga, penelitian klasik atau penelitian publikasi yang sudah lama diterbitkan. Nah, itu sebenarnya boleh ya, boleh boleh tapi sebaiknya kita menggunakan yang terbaru. Jika tidak ada gitu ya. Misalnya kayak gini, teori landasan utama yang kita gunakan. Nah, TAM gitu ya dari Davis tahun 89 misalnya. Nah, itu kita kutip, nggak masalah kita kutip TAM, tapi banyak penelitian terdahulu yang menggunakan TAM. Nah, TAM, jadi kita buat di literatur, TAM itu dikemukakan pertama oleh Davis namanya gitu ya, tahun 89, menjelaskan tentang bla 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 gitu ya. Kemudian penelitian terbaru menggunakan TAM dalam konteks pariwisata. Nah, tahun berapa terbaru itu harusnya ya. Dalam menjelaskan penggunaan pada destinasi wisata atau tourist attraction atau tourist destination gitu ya. Nah, kutip penelitian terdahulu, tapi sebagai landasan utama atau menjelaskan tentang dari mana sumber utamanya itu boleh kita kutip yang sumber penelitian klasik atau yang sudah lama gitu. Kemudian yang keempat, dalam menulis literatur, jelaskan intinya saja, Bapak Ibu ya. Jangan panjang-panjang sekali gitu ya buat literatur TAM, manfaat TAM gitu ya. Kelebihan TAM semuanya dijelaskan. Jangan ya, inti-intinya saja. Kelima, ketika Bapak Ibu mengutip sebuah artikel, pastikan memahami tentang artikel itu. Nah, kita ngutip, tapi kita kurang paham ya, kita kutip harus kita paham dari artikel tersebut. Keenam, pastikan untuk menyertakan referensi yang relevan dan mengutip dari jurnal yang ingin Bapak Ibu submit. Nah, kita sebaiknya setidaknya ada beberapa kutipan dari untuk misalnya kita mau target ke satu jurnal A gitu ya, kita target sampai ke sana. Kita kutip beberapa dari jurnal A tersebut. Sebenarnya itu uh, trik juga agar reviewer melihat oh ini sudah mengutip ya. Jadi bisa menaikkan juga nama jurnal tersebut. Tapi dari sisi etika ya sebenarnya tidak juga masalah jika masih dibatasi lah hanya dua atau satu atau dua tuh nggak masalah gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan impact faktor dari jurnal tersebut. Nah, dan juga artikel Bapak Ibu juga nanti akan ikut terdorong juga ya. Nah, dikutip oleh penelitian-penelitian setelahnya. Terakhir, ada istilah jangan kibaskan kucing Anda dengan ekornya ya. Ekor itu dikibaskan ke muka itu jangan Bapak Ibu ya. Ibaratnya dari itu Bapak Ibu boleh contoh literatur terdahulu, tapi jangan betul-betul dicontoh, jangan betul-betul sama.
Nah, itu sama kayak ngibaskan ekor ke muka gitu ya. Nah, harus berbeda gitu. Walaupun sama-sama tam, tapi ada opini kita yang menjelaskan yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya ya, yaitu adalah konteks penelitian kita gitu ya. Nah, jadi jangan sama-sama betul. Tapi kalau mencontoh stylenya, format sub-subnya itu nggak masalah ya. Sub pertama dia ngejelasin apa, sub kedua dia ngejelaskan apa, sub ketiga menjelaskan apa. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Oke, itu untuk untuk tinjauan literatur atau literatur review. Nah, bagian ketiga dalam naskah penelitian itu ada metode penelitian setelah literatur review. Metode itu tujuannya adalah pertama tuh untuk uh, menjelaskan proses penelitian dan untuk memungkinkan penelitian lainnya mereproduksi atau mengutip atau menggunakan proses penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan tersebut. Nah, oke. Terdapat 3 komponen utama yang bisa digunakan dalam metode penelitian. Nah, mungkin ini tidak berlaku umum Bapak Ibu ya, menyesuaikan, tetapi bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membuat metode penelitian. Yang pertama adalah sampel dan pengumpulan data. Nah, dalam sampel dan pengumpulan data ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu jawab. Yang pertama itu siapa populasi. Oke, pastikan Bapak Ibu paham populasinya siapa, kemudian siapa sampelnya. Nah, sampel, berapa jumlah sampelnya, bagaimana Bapak Ibu menentukan jumlah tersebut, kemudian berapa lama mengumpulkan data, apakah perlu izin atau tidak untuk mendapatkan data tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa Bapak Ibu jawab. Nah, nanti sewaktu buat artikelnya jika itu sudah semua terjawab, bisa dibuat dalam bentuk satu paragraf, yaitu bagian sampling and data collection atau data collection procedure and participant. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya, tinggal mengembangkan tulisannya. Nah, ini juga sampel dan data collection. Nah, bagian kedua itu adalah instrumen dan pengukuran. Nah, pertanyaannya, apa saja variabel yang Bapak Ibu gunakan? Bagaimana mengukur variabel tersebut? Kemudian instrumen apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengukurnya? Apakah instrumen tersebut dari sumber yang terpercaya atau tidak? Kemudian bagaimana skala pengukurannya? Skala apa saja yang Bapak Ibu gunakan? Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan handal atau reliable. Nah, itu terkait dengan instrumen dan pengukuran. Jika Bapak Ibu sudah menjawabnya, dijawab, ditulis, nanti bisa membuat paragrafnya, dijawab, bukan hanya dibayang-bayang ya, dijawab, ditulis betul-betul, nanti bisa dibuat jawabannya seperti ini, dibuat bentuk paragraf, design instruments dan measurement. Ini contoh yang kedua. Nah, oke. Kemudian bagian ketiga itu terkait dengan analisis data. Nah, analisis data, teknik analisis data apa yang Bapak Ibu gunakan? Kenapa menggunakan teknik analisis data tersebut? Kemudian bagaimana proses menganalisis datanya? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu menggunakan proses yang benar dalam teknik analisis data? Jika menggunakan lebih dari satu teknik analisis data, jelaskan alasannya dan apa kelebihannya, kenapa harus dua gitu ya, atau kenapa harus tiga, jelaskan kelebihannya. Nah, Bapak Ibu tulis jawabannya. Beda ya, beda antara penelitian satu dan penelitian lain ya. Nah, Bapak Ibu jawab pertanyaan tersebut dan tulis, diusahakan ada kutipan. Nah, setelah itu baru dapat paragrafnya, data analisis. Nah, bagian selanjutnya ada tips dan etika dalam metode penelitian. Jadi metode penelitian itu ada etikanya juga. Pertama, cari artikel yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Khususnya bagian metode ya. Konteksnya kurang lebih mirip ya, beda negara atau modelnya mirip. Nah, karena modelnya mirip, mungkin proses penelitiannya juga akan mirip. Mbak cari artikel yang serupa gitu ya, kan yang kesamaannya itu mirip gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah ketemu, nah baca dan bagaimana dan evaluasi bagaimana proses atau penelitiannya dan metodenya dia buat seperti apa. Nah, kemudian baca dengan detail bagaimana dia melakukannya.
Jika memungkinkan, bisa Bapak Ibu menggunakan metode tersebut. Jika memungkinkan ya. Jika tidak, nah bagian mana saja yang perlu direvisi dan kenapa Bapak Ibu revisi? Alasannya apa gitu ya? Harus tahu ya. Kita nggak menggunakan metode ini karena apa gitu ya? Nah jelas Bapak Ibu jelaskan. Harus punya alasan lah gitu ya. Kenapa Bapak Ibu merubah metode tersebut? Oke, eh, ada etikanya, etika dalam membuat metode. Perhatikan etika dalam proses pengambilan sampel. Misalnya kita jangan mengambil sampel yang responden di bawah umur dewasa atau anak-anak gitu ya. Ada etikanya. Terus juga sampel-sampel kita ambil pada perusahaan tersebut. Nah, itu harus ada izinnya gitu ya. Nah, terus juga ada nggak konflik kepentingan dalam metode tersebut? Kalau ada kan pasti hasilnya itu kan akan terikat ya, tidak terikat dengan suatu institusi tersebut lah, kurang lebih ada konflik kepentingan atau tidak gitu ya. Jelaskan. Kemudian setelah kita membuat metode ya, tadi udah ada introduction, literature review, metode. Kemudian bagian selanjutnya adalah result, hasil penelitian. Hasil penelitian ini Bapak Ibu hanya menjelaskan temuan penelitian saja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Temuan penelitian Bapak Ibu apa gitu ya. Nah, temuan tersebut meliputi semua hasil pengolahan data yang terkait dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian ini ada di bagian introduction, tujuan penelitian juga di bagian introduction. Pengolahan data terkait tujuan penelitian. Yang kedua, analisis dari hasil pengolahan data yang menjelaskan makna dalam bentuk kalimat atau paragraf. Nah, dianalisis. Kemudian temuan data sekunder juga termasuk dalam result atau hasil. Kemudian data yang disajikan dalam bentuk tabel, bagan, grafik, gambar. Nah, itu juga dibuat dalam hasil penelitian. Nah, di sini saya contohkan ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, menilai adopsi aplikasi pembayaran seluler dengan menggunakan TAM dan TRI. Kedua, menjelaskan IPMA untuk mengidentifikasi konstruk mana yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi terhadap attitude dan intention. Itu kan dua. Jadi, result kita itu menjawab dua hal tersebut. Nah, karena di awal tadi ya, di video sebelumnya, di chapter 1, kita kan punya batasan penelitian. Nah, ini batasan dari tujuan penelitian kita. Karena tujuan penelitian kita itu dibatasi, tentu hasil penelitian itu harus uh, menyesuaikan dengan tujuan tersebut, membatasinya ya, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita jawablah hasilnya sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, untuk TAM dan TRI kita menggunakan analisis SEM gitu ya. Untuk IPMA ya kita menggunakan analisis ya IPMA gitu. Nah, jadi kita menggunakannya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, tips dalam membuat hasil penelitian, yang pertama baca pedoman dan instruksi yang diberikan oleh jurnal atau penerbit jurnal, dan baca juga artikel yang telah diterbitkan pada jurnal tersebut. Nah, itu menjadi pedoman Bapak Ibu dalam membuat bagian result. Kedua, pertimbangkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan persyaratan jurnal dan buat katalog hasil penelitian. Di sini katalog di sini ya, poin-poin apa yang mau Bapak Ibu buat di bagian result. Nah, itu saya sebutnya katalog ya. Jadi sub-sub bagian dari result itu. Nah, apa-apa aja sih yang mau dibuat gitu ya. Nah, kemudian bandingkan juga dengan yang diminta oleh jurnal atau yang sudah dipublikasikan gitu. Nah, ketiga, Bapak Ibu buat gambar dan tabel untuk menyajikan, mengilustrasikan hasil ya. Nah, gambar dan tabel itu untuk mempermudah pembaca dalam melihat hasil penelitian. Yang keempat, buat draft deskripsi hasil penelitian. Nah, jelaskan juga tabel dan gambar tadi atau disampaikan hasilnya, tapi jangan panjang-panjang, jangan terlalu melebar. Fokus kepada hasil penelitian. Oke. Nah, mungkin detailnya Bapak Ibu bisa baca di sini poin-poinnya apa saja. Nah, membuat gambar dan tabel.
mendesain gambar dan tabel. Ini ada tips-tipsnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca tips dan triknya dalam membuat tabel dan gambar. Kemudian bagaimana kita mendesain gambar, tips dan untuk mendesain gambar. Oke, itu yang ada di bagian bagian result ya. Bagian result. Nah, jadi harus pastikan nih bagian result dan discussion. Result itu berbeda dengan discussion ya. Nah, selanjutnya kita buat bagian discussion atau diskusi. Nah, diskusi di sini sebentar. Bapak Ibu harus pertimbangkan dua aspek dalam membuat diskusi. Yang pertama itu aspek teknis dan aspek pengorganisasian diskusi. Kita bahas satu-satu. Aspek teknis, nah gunakan kalimat aktif dan hilangkan frasa dan kata-kata yang canggung di bagian diskusi. Kedua, gunakan present tense. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan gunakan kata ganti orang pertama, tetapi umumnya dihindari. Fokus pada temuan penelitian dan pertahankan nada atau kalimat objektif dan analitis. Nah, jadi itu elemen teknisnya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat bagian diskusi atau pembahasan ya, atau mengorganisasikan diskusi. Pertama, pembukaan diskusi. Pembukaan diskusi isinya apa aja? Rekapitulasi tujuan, hipotesis, dan temuan kunci. Nah itu. Mungkin style-style diskusi itu berbeda-beda ya, tergantung menjelaskannya. Tapi ini saya sampaikan poin-poin penting dalam membuat diskusi. Yang pertama tuh rekapitulasi tujuan. Kita membahas diskusi itu harus menjawab tujuan penelitian kita yang sesuai dengan hasil result kita tadi, hasil pengolahan data kita tadi. Jadi ada benang merahnya dari tujuan di bagian introduction itu dikumpulkan atau diolah melalui proses penelitian kita di bagian metodologi, kemudian diolah dengan teknik analisis data kita di bagian result, dan kita bahas di bagian discussion. Nah itu ada benang merahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ada kemudian hipotesisnya itu kurang lebih sama. Kemudian temuan-temuan kunci apa saja yang temuan-temuan penting apa saja dari yang Bapak Ibu temukan. Kedua, jelaskan arti temuan dan mengapa temuan itu penting. Nah, Bapak Ibu jelaskan nih temuan penting itu apa kenapa ketemuan tersebut penting. Ketiga, kaitkan temuan dengan penelitian serupa. Bapak Ibu kutip nih, Bapak Ibu bandingkan atau Bapak Ibu jelaskan kenapa seperti itu, dan dikutip penelitian terdahulu juga yang selaras ataupun kalau misalnya kontradiktif juga tidak masalah. Hal-hal yang harus dihindari ketika menulis diskusi. Yang pertama itu penafsiran yang berlebihan dari hasil ya. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan hasil diskusi. Nah, spekulasi yang berlebihan gitu ya, misalnya kayak gini temuan kita itu luar biasa gitu ya, jangan berlebihan sehingga bla bla bla. Diskusi itu harus fokus kepada temuan penelitian Bapak Ibu, hasil penelitian Bapak Ibu ya, fokus kepada sana. Kemudian mengembangkan pentingnya temuan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terlalu melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan apa yang hasil dari Bapak Ibu temukan di result itu, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Kalau misalnya dilebih-lebihkan itu akan membuat reviewer itu kurang tertarik. Karena reviewer itu merupakan ahli di bidang tersebut gitu ya. Nah, dia akan tahu nih ini sudah ada atau apa gitu ya, atau ini sudah umum. Nah, tapi pas Bapak Ibu buat itu berlebih-lebihan tapi udah banyak banyak yang membahas itu. Nah, itu terlihat melebih-lebihkan sehingga itu akan terjadi kemungkinan reject. Kemudian masalah tangensial, penting untuk fokus pada hipotesis dan hasil penelitian Bapak Ibu. Menyampaikan sesuatu hal yang berbelit-belit pada diskusi akan mengalihkan perhatian dan membingungkan pembaca. Nah, hal yang berbelit-belit tersebut, kalimat yang berbelit-belit berisiko merusak dan mendistorsi pesan penelitian yang sebenarnya. Jadi fokus, tetap fokus. Nah, jangan juga kita merendahkan penelitian yang lain ya, kita sebut negatifnya gitu, jangan ya. Nah,
Kemudian pembahasan yang tidak didukung dengan hasil. Jadi apa yang kita buat tersebut berdasarkan temuan dari hasil penelitian kita. Pertimbangan dalam membuat diskusi. Konten yang dapat disertakan dalam diskusi harus mencerminkan informasi yang berikut. Yang pertama, ingatkan mengapa pembaca tertarik dengan penelitian itu. Kedua, jelaskan kesenjangan penelitian yang Bapak Ibu coba isi dengan menggunakan hasil penelitian. Nah, ini poin-poin pentingnya. Fokus pada mengapa studi ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan yang Bapak Ibu perhatikan dan mengapa kesenjangan itu perlu diisi terlebih dahulu. Keempat, diskusi menjelaskan kontribusi pengetahuan dan inspirasi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian jawab setiap pertanyaan yang diajukan dalam pendahuluan atau tujuan penelitian itu harus terjawab semua di bagian diskusi. Keenam, jika hasilnya bertentangan dengan tujuan penelitian, tujuan itu tidak selalu hasil itu tidak selalu sama dengan yang kita harapkan, tidak selalu sama dengan tujuan. Nah, jelaskan kenapa itu terjadi dan dikutip penelitian terdahulunya. Pastikan untuk menyampaikan hasil yang relevan dengan pertanyaan penelitian atau dengan tujuan penelitian. Fokus pada hasil yang paling penting. Nah, misalnya kita ada 11 hipotesis yang tidak semuanya kita sampaikan. Sampaikan yang penting ya, yang penting yang bermakna dari hasil tersebut dan tentu juga harus menjawab tujuan penelitian. Gunakan kalimat yang kritis. Nah, diskusikan apakah temuan Bapak Ibu sesuai dengan pengetahuan saat ini, sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Tingkatkan keterampilan dalam argumen persuasif ya. Nah, itu dalam style kita membuat discussion. Jika Bapak Ibu menemukan sesuatu yang tidak terduga, alasannya kenapa gitu ya. Alasannya kenapa dan kutip juga. Nah, itu bagian discussion. Kemudian bagian implikasi. Implikasi itu ada implikasi teoritis dan implikasi praktis. Nah, implikasi ini juga ada benang merahnya Bapak Ibu ya. Dari introduction kita kan ada gap ya, gap theoretical gap. Kenapa kita menggunakan teori tersebut dan kenapa itu harus kita gunakan untuk menjawab fenomena teori tersebut. Nah, di sini karena kita menjawab teori tersebut, apakah pas waktu diolah datanya, apakah teori tersebut menjawab fenomena atau tidak? Nah, kita bahas di discussion. Nah, kemudian di implikasi teoritisnya, apakah teori tersebut memang betul-betul menjawab atau tidak gitu ya, kita jelaskan implikasi teoritisnya. Jadi ada benang merah dari awal sampai implikasi teoritis. Begitupun juga dengan implikasi praktis. Implikasi praktis juga seperti itu. Nah, dari pendahuluan sampai ke implikasi praktis. Oke, selanjutnya ada kesimpulan ya, kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran ke depan. Nah, biasanya kesimpulan ini ada di bagian discussion, beberapa artikel itu di kalimat terakhir pada discussion atau dibuat lagi dalam sub bagian tertentu pada bagian selanjutnya, bagian selanjutnya itu kesimpulan ya yang menjelaskan hasil dari discussion tadi tentu. Nah, kemudian setiap penelitian itu pasti ada keterbatasan, Bapak Ibu ya. Oke, sebelum itu, nah ini saya contohkan ya, Bapak Ibu, dalam membuat conclusion. Nah, keterbatasan. Semua penelitian pasti ada limitation atau keterbatasan. Tidak semua itu sempurna sesuai dengan yang kita inginkan ya. Pasti ada keterbatasan karena tadi penelitian itu semua penelitian itu ada batasannya. Ada batasannya, ruang lingkupnya itu ada batasannya. Jadi pasti ada keterbatasan. Nah, itu kita sebutkan di bagian keterbatasan penelitian. Nah, gitu. Jadi sama juga tadi waktu kita ngerancang awal penelitian tadi kan ada batasan-batasannya. Nah, itu bisa kita sampaikan di bagian keterbatasan penelitian. Nah, bisa ini contohnya untuk keterbatasan penelitian dan saran penelitian untuk kedepannya. Karena keterbatasan tersebut, penelitian ke depan diharapkan untuk melakukan ini gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung. Misalnya penelitian kita itu didanai oleh kementerian. Nah, kita sebutkan nomor kontraknya, sebutkan. Ini contohnya. Nah, dan daftar pustaka. Bapak Ibu kutip sumber asli ya. Jangan misalnya kayak gini. Rafdinal dalam Kusdibio tahun 2002 kayak gitu. Itu jangan tuh. Jangan kutip kutipan dalam kutipan. Kutip dari sumber aslinya. Ingat itu jika Bapak buat seperti itu kemungkinan akan reviewer menganggap Bapak Ibu tidak kompeten dalam mencari literatur gitu ya. Nah, cari kutipan yang memang kutip dari sumber utama. Jangan mengutip sumber yang tidak lengkap ya. Kemudian temukan format kutipan yang sesuai. Ini sesuai dengan target jurnal Bapak Ibu. Nah, stylenya apa?
Nah, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan perangkat, aplikasi yang mendukung gitu ya. Misalnya pakai Mendeley ya, Mendeley itu kan, otomatis kita membuat kutipan dan daftar pustaka. Nah, itu mempermudah kita. Nah, ini contohnya Bapak Ibu juga bisa lihat, download ya di mendeley.com. Nah, bisa. Kemudian periksa, teks bibliografi kutipan tersebut. Biasanya sewaktu kita kita input di Mendeley itu ya, ada data yang kurang lengkap. Nah, jadi seperti itu. Terakhir, periksa kembali draft artikel Bapak Ibu. Nah, ini poin-poin yang bisa Bapak Ibu evaluasi untuk memperiksa artikel Bapak Ibu. Dan terakhir, bahasa ya, bahasa. Sebaiknya Bapak Ibu cek lagi atau menggunakan editor bahasa Inggris yang kompeten gitu ya untuk proofreader sehingga artikel Bapak Ibu itu layak untuk dipublikasikan. Oke, sekian untuk chapter ke 2. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita chapter ketiga yaitu dokumen yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.